Hai sahabat Ejon, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Kita ngobrol-ngobrol tentang properti di Australia. Oke, jadi kalau dilihat udah ngobrol-ngobrol bersama Bu Elis, ternyata peminatnya banyak nih. Banyak sekali yang para milenial khususnya investasi di Australia, dan ada yang di Melbourne tadi karena dekat dengan university, dan tadi kita bahas tentang university yang ada di CBD area atau yang di non CBD area gitu ya. Oke, Bu Elis. Nah, tadi Bu Elis bilang kalau di CBD cukup tinggi. Nah, ini hitungannya per meter atau gimana nih, Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, harganya cukup tinggi karena memang yang berada di dalam CBD area itu lokasinya strategis. Nah, contoh misalnya di Jakarta, ya. Di Jakarta itu yang berada di daerah Sudirman, Kuningan, harganya akan lebih tinggi dibandingkan di daerah suburb. Nah, di sana kalau misalnya jarak sekitar 2, 3, 4 kilometer, Pak, mereka sudah bilang itu suburb, Pak. Suburb, ya. Padahal kalau 4 kilo doang, ya? Cuma 4 kilo mereka bilangnya 4 suburb. kilo. Begitu. Oke. Jadi kalau di suburb itu bedanya bisa berapa persen sih, Bu? Perbedaannya? Nah, kalau misalnya contoh, Pak, kalau misalnya untuk 2 bed ya di daerah city itu bisa sampai misalnya sekitar 1,7 juta dolar. Wow. Aussie dollar. Oke. Nah, tapi Untuk kalau di daerah suburb, ya? untuk 2 bed, Pak. Oh, 2 bed. 2 bed. 2 bed 1,7. 1,7 sampai 2 juta. Kurang lebih ya, Pak ya. Lihat lokasinya di mana. Tapi kalau misalnya di daerah sekitar 3-4 kilometer daripada CBD, nah kurang lebih itu sekitar bisa sampai 1 juta sampai 4 juta, 1 juta sampai 1,4 juta, Pak. Ya. Nah, itu kalau misalnya berada di daerah Sydney ya, Pak ya. Seperti itu. Oke. Nah, selain university atau mall, apalagi sih, Bu, yang menjadi opsi dari favorit ya, selain tadi dua itu, Bu? Selain university dan tempat pariwisata atau apa? Oh ya, kalau tempat pariwisata, kalau ya itu juga menunjukkan tempatnya itu juga termasuk menjadi yang cukup mahal. Mahal karena berada di lokasi yang berdekatan dengan misalnya kayak Darling Harbour gitu kan. Karena dekat dengan ikonik di Australia gitu. Jadi harganya bisa cukup tinggi. Nah, tapi sebenarnya itu tidak menjadi alasan utama untuk investor berinvestasi di sana, Pak. Itu biasanya hanya cukup dengan misalnya berapa jauh setiap kali investor nanya, ya mereka biasa nanya berapa jauh ke train station, berapa jauh ke tram, seperti itu. Karena itu biasanya yang dekat dengan transportasi itu harganya cepat naik, Pak, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari sisi investasi, kita tahu kan bahwa apabila kita membeli properti karena mengharapkan investasi dan juga pastinya ada ekspektasi untuk jual ya. Karena kan pasti mungkin awalnya buat sekolah atau kuliah ya kan, tapi ketika udah kelar sekolah atau kuliahnya mungkin ada ekspektasi untuk dijual. Nah, syarat-syarat kalau untuk jual gimana, Bu? Nah, kalau saya biasanya memberikan saran ya, Pak ya, kepada saya punya klien, kalau misalnya mereka tujuan investasi itu hanya untuk anak sekolah, saya katakan better jangan invest, Pak. Karena memang momennya udah beda, Pak. Kalau dulu itu Pak ya, Bapak itu bisa dapat pinjaman 80-90%, Pak, orang asing. Gitu. Kebayang nggak, Pak? Jadi orang Indonesia ya pernah ada, mereka punya properti ada sekitar 10, Pak. Wow. Iya. Jadi mereka cukup hanya membayar DP ini aja, Pak. 1M aja untuk nilai properti yang harganya sekitar 10M rupiah ya, Pak ya. Begitu. Bisanya dicicil. Jadi mereka bayar DP aja. Kemudian nanti yang properti pertama lunas nih, Pak. Mereka akan refinancing, Pak. Untuk yang kedua. Jadi modal lagi. Nah, mereka dapat dana lagi ya. Beli properti lagi karena DP-nya cuma 10%. 90% mereka bisa dapat financing. Nah, pada saat itu, Pak, itu properti cepat banget Pak naiknya di sana. Nah, kondisi saat ini, Pak, nggak bisa seperti dulu. Gitu. Jadi, jadi investasi negara maju, Pak, kita mesti pikir long term. Gitu. Jadi, kalau misal di Indo kan,
cepet banget nih naik harganya, maksudnya ada yang ngatur lah gitu untuk ada kenaikan harga, tetapi itu nggak real Pak, gitu, nggak stabil. Nanti sebentar naik, sebentar bisa turun nih, misalnya kayak di Serpong bisa turun 20-30%. Nah di sana itu stabil Pak harganya. Dengan kondisi pandemik seperti ini Pak, banyak orang bilang, oh properti Aussie turun ya, nggak turun Pak. Nggak turun ya. Kecuali mungkin yang properti yang mungkin yang nggak laku ya Pak ya. Tapi memang ada insentif-insentif yang menarik seperti itu. Ada penurunan Pak sekitar 2% dalam hal rental ini ya Pak, rental marketnya. Nah ini saya akan pertanyakan dengan kondisi saat ini ya Bu Elis ya. Betul. Kita tahu bahwa saat ini kondisi pandemi. Iya. Iya kan. Nah, apakah tetap minat dari investor khususnya yang mau berinvestasi di Australia ini tetap ada ya, atau mereka wait and see gitu Bu Elis, menurut analisa Bu Elis atau pengalaman dari Bu Elis? Oke. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu Pak ya, banyak investor yang menahan untuk berinvestasi. Ya, karena mereka takut Pak. Nanti ke depan bagaimana? Jadi mereka belum bisa lihat, belum bisa prediksi. Gitu. Tetapi banyak juga yang mereka pikiran terbuka Pak. Jadi saat ini kalau misalnya dari pendapat saya pribadi yang saya hadapi dengan saya punya investor, mereka itu mulai melihat Pak. Melihat dan mencari tahu di mana tempat yang oke buat mereka berinvestasi. Memang kondisi saat ini adalah saat yang tepat karena banyak developer memberikan insentif-insentif yang menarik. Bahkan pemerintah juga memberikan insentif, Pak. Wow. Seperti itu untuk menstimulus pembelian properti di sana. Bahkan pemerintah memberikan subsidi ya Pak ya, hampir sampai 40 ribuan dolar Pak, Aussie dollar untuk orang lokal. Untuk orang lokal. Jadi mereka tapi memberikan subsidi. Iya, orang asing masih belum. Indonesia belum ya? Belum. Tapi ada beberapa developer memberikan insentif seperti misalnya stamp duty-nya mereka subsidize, itu ada Pak. Oke. Iya. Iya. Kemudian apakah marketnya masih bagus atau kurang? Nah, ini yang menarik Pak. Ternyata market di Australia itu peminatnya masih tinggi Pak. Terutama untuk China buyer sama Hong Kong gitu. Wow. Very strong, marketnya solid banget di sana. Memang dampaknya ada ya Pak ya, mengalami penurunan. Karena gini loh Pak, karena ada restriction border ya, yang menyebabkan overseas tidak bisa lagi travel ke sana, ada travel ban. Jadi dengan kondisi seperti ini juga banyak university yang diliburkan. Jadi mahasiswanya itu mereka balik ke negara mereka masing-masing Pak. Gitu. Impact-nya Pak, rentalnya. Iya. Rentalnya menurun Pak. Rentalnya menurun karena mungkin banyak kosong ya. Banyak pulang ke negaranya masing-masing atau namanya pulang kampung. Pulang kampung. Gitu ya. Tapi dibilang kosong juga enggak Pak, enggak sampai kosong Pak. Ada penurunan sekitar 2-7% kurang lebih ya Pak ya. 2-7%. Ada penurunan, tapi enggak signifikan. Tapi yang kedua Pak, rental marketnya harganya menjadi turun Pak. Untuk penyewaan, ya sekitar 10-20%. Nah, kalau bicara soal tadi ya, bicara soal investasi, ini ada term and condition nggak sih? Misalnya dalam waktu jangka berapa tahun nih bisa jual kembali? Dan tadi syarat-syarat jual kembalinya ini apa nih? Kalau misalnya bisa dibilang over credit ya bahasa kalau di Indonesia-nya. Gimana Bu Anis? Iya, sebenarnya itu simple ya Pak ya. Mereka itu ada pakai tanda tangan notari, gitu kan. Kemudian pembelian kedua bayar stamp duty, kemudian take over gitu Pak. Jadi dan mereka masing-masing akan didampingi sama lawyer mereka untuk melakukan pembelian ya. Nah, cuman memang perlu ditekankan Pak, untuk properti di Australia ini tidak bisa dijual kepada orang asing Pak. Oh, nggak bisa dijual kepada orang asing? Jadi betul, hanya bisa dijual sama orang lokal? Sama orang lokal dan mereka yang punya PR. Itu bisa mereka membeli properti yang secondary Pak. Tetapi untuk properti yang yang secondary ini tidak bisa dijual kepada orang asing lagi. Seperti itu. Tetapi anyway juga tetap menarik Pak. Karena kalau nanti proses transaksinya tetap harus datang, tanda tangan harus datang atau dilakukan by remote? Bisa dilakukan by remote Pak. Nah, ini tergantung sebenarnya tergantung balik lagi ke konfirmasi ya kedua belah pihak ya, bagaimana mereka saling percaya. Tapi anyway di sana udah aman, safe itu karena
ada solicitor Pak, lawyer mendampingi mereka. Oke. Yes. Udah ada hukumnya. Seperti kuasa menjual ya Bu ya. Betul. Lawyer yang akan melakukan transaksi. Yes, dan itu berdasarkan agreement ya. Betul. Oke, Bu Elis. Nah, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita berakhir, Bu Elis. Nah, kalau mungkin sahabat Erjon yang ingin investasi di Australia, mungkin kalau mau nanya-nanya kepada Bu Elis, nah bisa hubungi kemana? Ada website kah? Atau ada mungkin sosial media yang bisa, atau nomor kontak? Silakan Bu Elis. Oke, saya bisa dihubungi di 0812 900 1777. Saya ulang lagi ya. Ulang lagi, Bu. 0812 900 1777. Dan kami juga bisa dilihat informasi mengenai kami di website thewhitelist.com. thewhitelist.com. Yes, itu menyajikan informasi khususnya di Australia, Ibu ya. Betul. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Elis yang sudah berbagi informasi bagaimana investasi khususnya di Australia. Sukses buat The Whitelist, buat Ibu Elis Sumarto. Terima kasih Pak. Sudah berbagi. Dan sahabat Erjon, terima kasih telah menyaksikan program Indonesia Investment Forum. Semoga bisa bermanfaat. Dan kita percaya bahwa investasi di tempat yang benar akan berbuah atau menghasilkan return yang maksimal. Dan sebelum investasi, bagusnya kita mencari-cari mana investasi yang tepat, aman, terpercaya, dan pastinya kita mengharapkan dari returnnya. Saya Ruby Herman, sampai jumpa di Indonesia Investment Forum. Bye-bye. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!